Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nah, setelah apa yang kita bahas mengenai pertanggungjawaban hukum dalam administrasi negara oleh rekan-rekan kita yang lain menggunakan PowerPoint dan infografis. Nah, kita ini sekarang ingin membahas secara diskusi langsung agar teman-teman yang lain juga tidak merasa bosan ya. Kita ingin dengan diskusi langsung. Mungkin langsung saja ya, saya ingin bertanya nih mengenai pembahasan kita yang pertama itu mengenai pertanggungjawaban hukum. Menurut teman-teman itu pertanggungjawaban hukum itu apa sih? Boleh dari pertama? Ya, mungkin kalau pertanggungjawaban hukum pertama mungkin kita harus ambil dari kata pertanggungjawabannya dulu terlebih dahulu. Nah, menurut KBBI itu pertanggungjawaban berarti kondisi di mana kita bertanggung jawab secara penuh, di mana apabila terjadi kesalahan itu kita bisa dituntut atau diperkarakan lah secara hukum. Nah, kalau melihat ini pertanggungjawaban administrasi negara gitu ya terhadap pemerintah, dimaksudkan bahwa setiap tindakan pemerintah menggunakan aset negara itu ada tercatat gitu, akuntabilitasnya juga tercatat gitu. Jadi di sana bahwa pemerintah itu tidak sewenang-wenang untuk menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang berasal dari uang rakyat. Mungkin Rizky bisa menambahkan. Oke, terima kasih ya jawaban dari Kang Geta, sangat luar biasa mengenai pengertian dari pertanggungjawaban hukum, mulai dari bagaimana dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari kata tanggung jawab sampai kepada bagaimana kepemerintahannya. Nah, kita langsung masuk ke topik yang kedua nih mengenai diskresi. Mungkin dari Bung Rizky, apa sih diskresi itu? Terima kasih Kang Ahmad atas pertanyaannya. Mungkin menurut Prasjudi Atmos Sudiryo, diskresi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti discretion, dan bahasa Jerman atau Paris Emerson sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib. Sedangkan menurut hukum berarti diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang konkret dan dihadapi oleh para pemerintah. Mungkin seperti itu, Kang Ahmad. Oke, jadi menurut pendapat dari saudara Rizky, diskresi itu ada hubungannya ya dengan tadi dari jawaban kita dari pertanggungjawaban. Nah, sekarang kita ingin menghubungkan nih hubungan dari tanggung jawab pemerintah yang tadi dengan diskresi itu bagaimana sih? Boleh sendiri. Ya, mungkin kalau kita bisa lihat kan tadi diskresi itu tindakan pemerintah di luar istilahnya ketika pemerintah menghadapi sebuah permasalahan di dalam melaksanakan pemerintahan, kemudian tidak ada undang-undang yang bisa menaungi tindakan pemerintah tersebut gitu, karena persoalan tersebut belum diatur di dalam undang-undang. Nah, di situ kan menimbulkan istilahnya inisiatif pemerintah untuk melaksanakan suatu tindakan. Suatu tindakan itu kan disebut diskresi. Nah, kalau di kita sebagai negara yang memegang tradisi hukum Eropa kontinental, kan berarti semuanya bahkan diskresi pun harus ada di dalam undang-undang. Nah, di sini kan kalau kita lihat ketika pemerintah melaksanakan suatu tindakan di luar undang-undang itu bukan berarti mereka bisa sewenang-wenang, maka harus ada undang-undang yang mengatur tentang diskresi itu tadi gitu. Jadi ketika dihubungkan dengan pertanggungjawaban berarti tidak ada kesewenang-wenangan pemerintah dalam menggunakan aset negara ketika melakukan diskresi. Mungkin seperti itu. Bagaimana menurut Rizky? Nah, jadi mungkin seperti apa yang dijelaskan Kang Geta dengan hubungan tanggung jawab pemerintah dengan diskresi itu mengangkat pada pemerintah sejalan dengan peningkatkannya tuntutan pelayanan dan meningkatkan tuntutan pelayanan publik yang pemerintah dari masyarakat kepada pemerintah. Ya. Jadi ada belum terdapat peraturan dari undang-undang dan pemerintah itu melakukan. Nah, saya ingin bertanya kembali nih, kalau soal peraturan ini ada nggak sih indikasi penyalahgunaan penggunaan kebijakan diskresi ini? Dari apakah ada contoh kasusnya pemerintah ini menyalahgunakan diskresi ini, peraturan yang tidak tertulis di undang-undang?
Kalau misalkan contoh kasus mungkin ya, kalau yang saya tahu mungkin banyaknya dalam kejadian mungkin sehari-hari gitu. Karena mungkin diskresi sendiri dipahami oleh publik secara luas masih belum apa ya, istilahnya masih belum sesuai dengan apa yang dipahami menurut undang-undang. Jadi kalau misalkan yang besar-besar mungkin kita bisa melihat contoh Gayus Tambunan mungkin ya, contoh yang mungkin di sana kan ada penyalahgunaan wewenang. Nah di sana kalau bisa kita lihat dari diskresinya apa ya, Gayus Tambunan itu kan mengurusi pajak ya. Jadi di dalam pengurusan pajak itu ketika dia harus mengambil sebuah keputusan di luar peraturan perundang-undangan, beliau malah memutuskan untuk menyelewengkan sampai akhirnya melaksanakan korupsi itu. Jadi adanya korupsi dari penyalahgunaan wewenang. Kalau dari Bung Rizky bagaimana? Oke. Nah, mungkin bahasan kita cukup lah ya untuk sebagai tambahan buat rekan-rekan mengenai materi dari pertanggungjawaban hukum dalam administrasi negara. Mungkin saya ingin menyimpulkan sedikit nih dari diskusi kita kali ini mengenai penggunaan kewenangan diskresi oleh pejabat administrasi pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu di mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya, atau karena peraturan ada yang mengatur tentang suatu hal tidak jelas, yang belum jelas, dan hal tersebut dilakukan. Nah, perlu dicatat dalam keadaan darurat mendesak, tidak untuk disalahgunakan. Dan kebijakan diskresi ini juga demi kepentingan umum. Sebagai contoh lah, seperti waktu pandemi COVID dapat dilakukan jika itu untuk masyarakat dan telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan untuk itu saya mewakili semuanya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.